Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tetap milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk menzahirkan Islam di atas segalanya, karena memang Islam harus jelas, harus zahir, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membaca ta'awudz sebagai permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan mengharap kepada Allah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang seputar Al-Qur'anul Karim. Sebagai seorang mukmin, tentu kita tahu bahwa ada 4 kitab suci yang wajib kita imani, walaupun pada kenyataannya mungkin juga ada sebagian dari saudara kita yang masih belum tahu atau tidak tahu. Ya maklum, karena di zaman teknologi seperti sekarang ini, kebanyakan memang terutama dari anak-anak muda dan remaja lebih hafal tokoh-tokoh game dan tokoh-tokoh lain dibandingkan dengan hal yang akan kita bahas kali ini. Memang itulah cara orang-orang kafir untuk menjauhkan generasi umat Islam dari nilai-nilai keislaman, yaitu tadi salah satu medianya adalah game atau permainan. Kita hanya bisa berharap semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih belum sempat belajar tentang Islam, agar bisa bersama-sama belajar bersama kita. Baik sahabat, 4 kitab yang wajib kita imani tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kembali disampaikan atau diwariskan kepada kaumnya. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kembali disampaikan atau diwariskan kepada umatnya. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, yang isinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan isi dari kitab-kitab sebelumnya, tadi Taurat, Zabur, dan Injil, yang mana Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali disampaikan atau diwariskan kepada umatnya. Rasulullah SAW adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi, yang artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW wafat. Lantas bagaimana dengan nasib Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Apakah akan diabaikan atau seperti apa? Mari kita bahas, mari kita simak. Sebelum Rasulullah SAW wafat, tepatnya pada khutbah Haji Wada, beliau menyampaikan wasiat agar setelah beliau wafat, umat Islam untuk tetap istiqomah, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya.
Selama umat Islam berpegang kepada dua perkara tersebut, selama itu pula tidak akan tersesat. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa Al-Quran itu diwariskan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka pula ada yang mengedepankan berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Allah menerangkan bahwa Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang Allah pilih. Di sini ya, jelas ya. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Allah dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Al-Quran akan diwariskan kepada orang-orang yang Allah pilih. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah pilih tersebut? Di dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menukil riwayat yang menjelaskan mengenai ayat tersebut. Ini riwayat dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam, telah menceritakan kepada kami Amr dari Muhammad Ibnul Hanafiyah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini menerangkan tentang umat yang dirahmati, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Katsir menambahkan dalam penjelasannya bahwa yang disebut umat Nabi Muhammad adalah mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah di zamannya, di masanya, dan mereka yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi intinya yang dimaksud dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang hidup di zamannya bersama Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat. Jadi ya, kita saat ini hidup setelah Rasulullah SAW wafat, jadi kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Akan tetapi penjelasan tersebut tidak selesai sampai di situ. Ada penjelasan yang lebih rinci yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Sebab dalam redaksi ayatnya pun kan, kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hambaku. Ini maksudnya adalah ada sebagian yang memang benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad. Itulah yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran, dan sebagian lagi Allahu alam bagaimana statusnya. Sahabat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara orang yang telah terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran tersebut, ini terbagi menjadi 3 golongan. Jadi udah dipilih, nah terbagi lagi menjadi 3 golongan. Ya umpamanya begini, di dalam satu kelas misalnya ada 30 siswa. Di antara 30 siswa tersebut pasti dan tentu ada beberapa siswa yang berprestasi. Ya bisa dibilang siswa pilihan. Nah, dalam satu kesempatan akan diadakan olimpiade sains atau ilmu pengetahuan. Sang guru tentu memilih beberapa siswa berprestasi tersebut untuk dikirim guna mengikuti olimpiade ilmu pengetahuan sebagai perwakilan. Nah, sudah menjadi kebiasaan dan pasti ini, di antara siswa-siswa pilihan tersebut memiliki sikap yang berbeda. Jadi misalkan dari 10 orang yang terpilih, nah dari 10 ini pasti memiliki sikap yang berbeda. Mungkin ada yang merasa bangga karena terpilih, ya ada juga yang biasa aja. Bahkan kadang ada juga yang menolak walaupun dia sadar bahwa dia memiliki potensi. Nah begitupun umat Nabi Muhammad yang sudah Allah pilih untuk mewarisi Al-Quran. Ini mereka memiliki sikap yang berbeda. Nah perbedaan sikap ini Allah golongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu faminhum dzalimun li nafsihi, yaitu di antara sebagian mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi zalim terhadap dirinya sendiri. Ini golongan yang pertama.
Dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, yaitu Imam Ibnu Katsir sang pengarang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan golongan zalimu li nafsi, itu mereka yang menganiaya diri mereka sendiri, itu adalah orang-orang yang menolak Al-Quran, dalam artian mereka tidak mengimani Al-Quran. Ini dijelaskan lagi, diperkuat dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan bahwa sehubungan dengan pengertian kata atau kalimat dari zalimul li nafsi, atau diantara mereka yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, golongan yang kedua, yaitu wa minhum muqtasid, diantara mereka ada yang pertengahan. Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang makna golongan tersebut, golongan muqtasid tadi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa golongan muqtasid atau orang yang pertengahan tersebut adalah mereka yang merasa ragu akan kebenaran Al-Quran, padahal Allah sudah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi mereka dalam hatinya merasa ragu dan mereka memerlukan pembuktian untuk dapat menerima Al-Quran. Cuma yang harus kita pahami di sini adalah bahwa keraguan itu adalah datangnya dari bisikan setan, yang mana setan itu kan yuwaswisu fi sudurina, selalu membisikkan di dalam hati manusia. Nah, makanya keraguan itu adalah timbul dari bisikan setan. Makanya di sini perlu membersihkan hati agar dapat menerima Al-Quran. Selanjutnya, sebagian ulama lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan golongan muqtasid itu adalah mereka yang setengah-tengah atau sepilih-pilih ayat di dalam Al-Quran. Mereka setengah-setengah atau pilih-pilih ayat di dalam Al-Quran. Mereka menerima Al-Quran jika ayat-ayatnya sesuai dengan logika dan keinginan mereka, dan mereka menolak ayat-ayat yang dianggap tidak sesuai dengan logika dan keinginan mereka. Penjelasan tersebut ini merujuk kepada firman Allah surat An-Nisa 150 yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan maksud membedakan antara keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami tidak beriman atau kafir terhadap sebagian yang lain. Mereka bermaksud dengan perkataan tersebut adalah untuk mengambil jalan tengah di antara demikian, itu antara kekafiran dan keimanan. Di orang semacam ini ya bisa dibilang tidak memiliki pendirian, lempeh yuni, terbuka pamadegan kasarnya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka adalah yang selalu mengedepankan kebaikan. Ulama bersepakat bahwa mereka yang selalu mengedepankan kebaikan itu adalah golongan orang-orang yang meyakini dan menerima dengan sepenuh hati akan kebenaran Al-Quran. Mereka meyakini bahwa apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik sifatnya perintah maupun larangan, adalah satu kebaikan bagi dirinya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran. Biiznillah, dengan izin Allah tentunya. Nah, di akhir ayat tersebut Allah menegaskan kepada golongan yang terakhir ini bahwa dzalika huwal fadlul kabir, bahwa yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Intinya bahwa karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad adalah ketika kita dapat menerima dengan hati yang lapang akan kebenaran Al-Quran. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita akan kebenarannya. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran diwariskan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dan kita yang hidup saat ini adalah merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad, karena kita hidup di zaman setelah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui. Akan tetapi sikap kita terhadap Al-Quran itu adalah pilihan kita.
kita mau termasuk golongan zalim li nafsi, menolak atau kafir terhadap Al-Quran, ragu-ragu atau muktasid akan kebenaran Al-Quran, pilih-pilih dalam memilih ayat untuk diamalkan, atau kita menjadi golongan sabiqum bil khairat yang menerima dengan sepenuh hati dengan terus mengedepankan kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Tentunya kita berharap kita termasuk golongan yang dapat menerima Al-Quran, meskipun dalam prakteknya kita masih banyak kekurangan, ya maklum manusiawi. Untuk itu, mari kita sama-sama terus mengkaji Al-Quran, mentadaburi, mentafakuri, mentafahumi, sehingga dengan proses tersebut dapat menguatkan keyakinan kita, keimanan kita, dan kita dapat menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Sebab Allah sudah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan, diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Untuk itu jangan berhenti belajar. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Yang hak dari Allah, yang salah adalah kesalahan manusia. Kita tutup dengan ucapan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.